Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang networking model. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Tasyara Fianti dari Fakultas TJ. Langsung saja ke materinya. Ini adalah definisi dari networking. Jadi networking itu adalah sebuah konsep dalam arsitektur yang digunakan sebagai standar dalam proses data perangkat dalam jaringan. Nah, setelah itu menjadi standar networking. Model ini juga memberikan tujuan tentang yang bisa dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, network model itu bisa dibilang aturan atau panduan supaya perangkat-perangkat dan jaringan bisa saling berkomunikasi. Model ini tuh kayak ngejelasin data dikirim dari satu tempat ke tempat lain, dimana data diterima, proses selama perjalanan. Dengan adanya proses komunikasi jauh lebih teratur dan mudah saat kita merancang pola jadi lanjut masih mengenai network. Sebelumnya ada setiap orang memiliki masalah. Jadi network ada definisi ini. Sebelum network ada setiap perusahaan membuat atau memiliki network ini masing-masing. Nah, jadi karena itu setiap orang memiliki beda. Komunikasi sudah dilakukan di usaha membangun suatu. Oleh karena itu dibuat secara spesifik minimum ISO. ISO itu adalah International Organization for Standardization. Nah, pada tahun 1994 dengan nama asli atau Open System Interconnect, atau bisa juga disebut OSILAT. Nah, jadi organisasi ini OSI atau System Nah, OSI sendiri itu terdiri dari 7 layer, maka bisa kita sebut di 7 layer. Lanjut, ini kita membahas perbandingan jaringan. Nah, pada saat ini kita bisa melihat perbandingan antara chaos dengan networking. Nah, di bagian ada chaos. Dari gambarnya bisa kita lihat bahwa semua komponen aplikasi, skripsi, alamat server, media, kabel, dan lain-lain itu saling tidak terus. Nah, akibatnya jaringan menjadi lebih sulit dipahami, sulit dikelola, dan ketika menjadi masalah lebih sulit untuk dicari penyebabnya. Tidak tersusun, saling stop. Nah, sementara itu di model networking berbeda dengan chaos sebelumnya. Jadi di sini itu setiap fungsi dibagi dalam beberapa tahapan layer. Nah, mulai dari itu saling network
network, transport, klasifikasi. Nah, karena setiap layer memiliki tugas, maka proses komunikasi otak akan menjadi lebih teratur dan lebih mudah dipelajari. Nah, kata mudah memudahkan pengolahan di komputer dan memiliki bahasa yang sama untuk komunikasi. Model networking menggunakan pembagian tugas dalam layer-layer tertentu untuk lebih teratur, efisien, dan mudah. Nah, jadi di sini dari sebagian besar anak dan transport dan perangkat. Jadi dari perbandingan jaringan yaitu networking cenderung tidak terstruktur dan sulit dikelola, sedangkan model networking lebih teratur karena menggunakan pembagian dan setiap layer. Oleh karena itu, pendekatan model networking lebih banyak digunakan dalam jaringan saat ini. Networking model itu ada dua ya. Yang pertama itu ada networking sekarang menggunakan TCP/IP, ada TCP/IP model. Nah, ini karena ini itu lebih formal dibandingkan asal. Nah, yang kedua itu sebaliknya, kalau lebih kompleks maka sering digunakan untuk jadi kalau OS ini udah jarang dipakai, jadi yang banyak terus sekarang terus TCP/IP. Nah, jadi singkat itu TCP/IP lebih digunakan dalam dunia kerja, sedangkan OSI lebih sering digunakan untuk belajar dan memahami konsep. Karena itu, meskipun kita belajar OSI di sekolah, yang digunakan belajar menggunakan. Karena itu, meskipun kita sering belajar OSI di sekolah, jaringan yang tapi pada dasarnya menggunakan TCP/IP. Nah, benar ya, di sekolah aku pakai belajar itu OSI dulu, baru belajar TCP/IP yang mendalam itu sekarang. Dan aku tidak tahu bahwa TCP/IP sering digunakan di sekarang ini. Selanjutnya, setelah kita memahami mengapa dibutuhkan standar dalam jaringan, sekarang kita masuk OSI model. Nah, OSI model ini dikembangkan oleh ISO atau International for Standardization sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Dengan adanya pembagian layer ini, setiap lapisan memiliki standar fungsinya masing-masing. Hal tersebut membuat proses komunikasi menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah untuk dianalisis ketika terjadi masalah pada jaringan. Nah, di sini karena sifatnya detail dan terstruktur, OSI model sering digunakan sebagai dasar untuk mempelajari konsep jaringan komputer.
Selain OSI model, ada juga TCP/IP model yang merupakan sebagian protokol yang merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan dengan hanya model ini itu dibuat oleh US of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan ini ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, jadi beda ya dengan yang memiliki layar, yaitu itu lebih sederhana, hanya terdiri dari 4 layar. Nah, kalau lebih sederhana, ini mudah diterapkan dan lebih banyak digunakan dalam di dunia nyata. Nah, jika OSI layar sendiri maka TCP/IP adalah model yang dalam implementasi jaringan dan internet. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu TCP/IP model, juga OSI model, sekarang kita melihat bagaimana cara kerjanya TCP. Nah, pertama, data yang kita kirim ke dalam situs dikirim data tersebut dan dipecah menjadi paket-paket kecil di dalam. Tujuannya agar proses pengiriman dapat lebih mudah dan efisien. Nah, jadi di tahap satu ini data yang dikirim itu akan dipecah melalui pasalnya dibongkar dulu. Nah, dan ini puzzle menjadi satu kopi puzzle. Nah, lalu di tahap kedua ini akan melalui roket. Nah, di berfungsi untuk sekaligus melanjutkan rute pengiriman. Dan jadi router itu bisa data ya. Nah, jadi paket yang udah data yang udah di paket yang udah dibaca ini akan terkirim melalui router sampai ke tapi di tujuan ini kembang gitu. Nah, sebelumnya itu kan ditemukan kembali berapa kombinasi jika sudah dikirim dan tujuan selanjutnya TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Jadi tadi lalu akan disusun kembali menjadi sedia kala. Nah, lalu pada saat ini kita akan melihat perbandingan struktur antara OSI model dan TCP/IP model. Jadi kita bisa lihat di model OSI model ini memiliki 7 layer, yaitu physical, data link, platform, transport, session, dan peer application. Karena memiliki lebih banyak layer, OSI dianggap lebih detail dan biasanya digunakan untuk tadi belajar dan memahami data dalam jaringan. Nah, sementara itu di model TCP/IP model ini hanya memiliki
4 sampai 5 layer, yaitu ada link, internet, transport, dan nah, beda dengan model. Beberapa layer pada OSI itu gabung menjadi satu layer dalam TCP/IP agar strukturnya menjadi sederhana dan praktis. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa aplikasi prestasi dan akses ini digabung dalam TCP/IP menjadi. Nah, untuk transport itu transport sendiri itu ada dengan network, dan di moderasi data link juga pistol ini digabung menjadi link di TCP/IP. Nah, jika kita lihat pada bagian pendana layer aplikasi prestasi dan sesi ini digabung menjadi aplikasi tetap, dan data link itu digabung. Nah, jadi keduanya itu memiliki tujuan yang sama ya, yaitu memastikan dapat diterima dan dipahami dan benar antar pihak. Jadi walaupun tujuannya beda, yang sama yang beda itu jadi antisipatif, yang ini itu lebih detail. Tapi untuk sekarang ini model TCP yang banyak juga. Sekarang kita masuk ke struktur aplikasi layer atau aplikasi layer. Sekarang kita masuk ke struktur application layer, lapisan. Nah, ini tuh aplikasi ini tuh bermanfaat melayani untuk aplikasi atau pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, jadi layer ini itu merupakan lapisan karena yang kita gunakan browser, Gmail, transport, dan lain. Nah, fungsinya ini jelas untuk menyediakan agar aplikasi dapat mencari. Nah, bisa kita lihat di gambar contoh. Nah, pengguna, di sini ada pengguna yang memasukkan alamat web ke peramban browser. Peramban browser akan mengirim permintaan ke server. Nah, kemudian server memperoleh, memproses permintaan dan mengambil data yang dan mengirimkan respon berupa data halaman web, mengirimkan respon atau status web juga data halaman web. Setelah itu, browser menampilkan halaman web ke pengguna. Nah, ada beberapa protokol yang berkaitan pada layer aplikasi, yaitu HTTP untuk ada beberapa protokol yang bekerja pada layer
aplikasi ini yaitu ada HTTP untuk mengakses website, juga ada FTP untuk transfer file, juga ada SMTP untuk mengirim email. Beberapa protokol yang jadi aplikasi layer lapisan yang menghubungi pengguna dengan pelayanan. Jadi singkat aplikasi layer menghubungkan pengguna dengan pelayanan yang digunakan. Lalu selanjutnya transport layer. Nah, transport layer ini lapisan transportasi, yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host berbeda. Nah, jadi ini tugasnya itu memastikan data bisa sampai ke tujuannya dengan baik. Pada layer ini ada dua protokol yang sering digunakan, protokol UDP dan juga UDP. Nah, itu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini menggunakan koneksi, lalu data dikirim secara berurutan, juga mencegah jejak dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, ini negatif itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, jadi singkatnya TCP itu lebih mudah dan enggak akan mudah, terus butuh waktu yang lama karena kayak kesalahan itu dia lumayan lama. Sedangkan user data gram, nah ini tidak berbasis koneksi, dan juga terdapat atau nomor urut ada dalam dan juga tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang jadi UDP ini itu plusnya itu dia cepat ya, tapi konsekuensinya itu UDP nya nggak terlalu peduli kalau misalnya rusak. Dan jadi sedangkan itu TCP/IP itu lebih mengutamakan kecepatan dan keandalan, sedangkan UDP itu lebih mengutamakan daripada keselamatan. Jadi contohnya itu kalau kita ngirim file dan buka website biasanya menggunakan TCP karena data itu harus lengkap. Jadi kalau untuk ngirim file itu pakai TCP/IP. Soalnya kalau pakai UDP pasti jalan nggak sih? Sedangkan saat video call atau game online bisa itu lebih sering pakai ke UDP karena kita butuh kecepatannya. Jadi seperti itu, mereka ada plus minusnya. Nah, selanjutnya itu ada network layer atau lapisan jaringan.
Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadi kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menjadikan dua fitur yang sangat penting, yaitu address dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jarak. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat di jaringan. Nah, setiap perangkat ingin terhubung harus memiliki IP kalau di network layer ini. Nah, jika dua perangkat yang menggunakan itu sama, maka bisa terjadi konflik dan komunikasi jaringan itu bakal bermasalah. Ya, jadi singkatnya itu, network layer itu bertugas memberikan alamat pada perangkat yang menentukan jalur yang akan dilalui data agar bisa sampai ke tujuan dengan baik. Nah, kita mau mengirim surat, tapi perlu tahu alamatnya, alamat penerimanya, dan jalan mana yang harus dilewati. Nah, IP address ini berfungsi seperti alamat rumah, sedangkan router itu menentukan jalannya, ya, Google Maps yang menentukan rute dan alamat tersebut. Selanjutnya itu ada data link layer dan physical layer. Pada display. Nah, ada data link ini itu mendefinisikan protokol yang digunakan pada physical layer. Nah, salah satu fiturnya itu adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, selanjutnya ada proses yang disebut encapsulation dan decapsulation. Nah, pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket menjadi paket data yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket pecah menjadi potongan yang kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut encapsulation. Nah, pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu decapsulation, yaitu pembukaan bungkus paket yang diterima dari pengirim. Nah, proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi yang utuh. Nah, jadi setelah sampai ke penerima, proses berlangsung secara kebalikan. Kemudian, bagian-bagian data yang sebelumnya tersimpan akan digabungkan kembali di data kirim. Jadi, sederhananya itu, encapsulation itu adalah proses membungkus atau menyiapkan data seperti sebelum dikirim. Nah, jadi sederhananya itu encapsulation membungkus data dan menyiapkan data untuk proses membuka datanya yang sampai lalu disusun menjadi data yang utuh. Jadi kayak kalau ibaratnya itu mengirim barang online,
dan itu seperti barangnya yang pakai kardus, paperwork, lain-lain. Lalu proses encapsulation-nya yaitu saat pakai dengan lalu kita unboxing barangnya, proses encapsulation, lalu dilihat ya dibuka seperti itu. Nah, lanjut, saat ini kita akan membahas tentang encapsulation dan decapsulation dalam proses pengiriman data JPEG. Di sebelah kiri ada pengiriman. Nah, saat kita mengirim data, misalnya mengirim chat atau membuka website, akan melewati beberapa layar secara berurutan dari atas ke bawah. Dan ke bawah. Proses ini disebut encapsulation. Nah, pertama di application layer, data dibuat oleh aplikasi yang kita gunakan. Nah, lalu transport layer ini, sini kita dipecah menjadi beberapa agar lebih mudah dikirim. Nah, lalu network ini layer yang bertugas memberikan alamat IP sehingga data tahu akan datang ke alamat. Lalu di mana di perangkat atau MPC address agar data bisa dikirim dalam channel. Lalu terakhir di physical layer, data diubah menjadi sinyal listrik, cahaya atau gelombang radio untuk dikirim melalui media transport. Nah, kemudian di sisi kanan itu proses yang disebut decapsulation. Data yang diterima ini akan melewati layer yang sama tapi beda arah. Arah itu dari bawah ke atas. Nah, setiap layer akan menghapus informasi tambahan yang sebelumnya diberikan saat encapsulation. Setelah proses selesai, data yang terpisah akan digabungkan kembali menjadi data yang dan bisa diidentifikasi di perangkat penerima. Nah, itulah proses encapsulation dan decapsulation yang menjelaskan bagaimana data dan diterima melalui secara teratur dan aman. Nah, lalu di slide ini kita bisa lihat lebih jelas bagaimana encapsulation dan decapsulation ini bisa bekerja saat data dikirim dari pengirim dan penerima. Kita mulai dari sisi sender kirim. Yang pertama ini ada data. Tentu saja data yang berasal dari aplikasi. Misalnya itu kita mengirim pesan atau kita membuka website. Nah, lalu kita masuk ke transport. Dari tahap ini data ditambahkan header TCP. Di layer 2 ini ditambahkan header TCP. Nah, header ini itu berfungsi
berisi informasi yang penting, seperti cara mengatur penggunaan dan memastikan data tercapai. Memastikan data sampai dengan aman. Nah, setelah itu data masuk ke network layer dan ditambahkan header IP. Ini berfungsi sebagai alamat tujuan. Nah, jadi data tahu harus dikirim ke perangkat yang mana. Selanjutnya masuk ke layer. Di sini ditambahkan header dan trailer data link. Nah, yang membantu data dalam jaringan ini mendeteksi kesalahan dalam pengiriman. Nah, setelah semua data siap dikirim melalui dan menuju penerima. Pengiriman melalui pertama header dan player data link akan dihapus karena sudah tidak ditekan. Lalu IP pun dihapus karena data sudah berhasil sampai. Setelah itu dihapus sehingga yang bisa diterima data aslinya. Terakhir, data tersebut akan diterima oleh aplikasi dan bisa langsung digunakan oleh pengguna. Misalnya pesan yang dikirim tadi sudah muncul di layar penerima. Nah, jadi intinya itu seperti kita mengurus dengan berbagai informasi dengan pengirimannya. Nah, jadi intinya itu bungkus dan berbagai informasi seperti sebelum Nah, lalu encapsulation itu adalah proses membuka satu persatu sampai digunakan oleh penerima. Dengan proses ini data bisa aman dan cepat sampai ke tujuan. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat proses encapsulation dan dekripsi secara detail, mulai dari pada slide ini kita akan membahas nama pada model TCP yaitu segmen, paket, dan frame. Nah, ini melalui jaringan nama data akan berubah sesuai dengan yang dilewati. Yang pertama ada segmen. Segmen itu terbentuk berada tepat di transfer dan tidak di sisi dan ditambahkan tidak di sisi. Dari ini berfungsi mengatur proses berkomunikasi.
lengkap. Nah, lalu selanjutnya ini ada segmen masukkan network layer dan ditambahkan header IP. Nama data berubah menjadi header IP berisi alamat sumber dan tujuan agar dapat sumber menuju paket penerima. Nah, kemudian paket masuk ke data linker. Di sini paket terbungkus dengan data link dengan link header atau link header dan trailer. Setelah proses ini, nama data akan berubah menjadi frame. Nah, kita pilihlah biar melalui kabel atau wifi. Jadi urutan nama pesan gratis itu adalah paket lalu frame. Nah, sebagai pengingat, TCP IP merupakan dari transmission atau IP adalah protokol dan TH berarti link header pada data layer. Dengan memahami perubahan ini, kita jadi lebih mudah dalam memahami bagaimana data diproses dan dikirim dari satu perangkat ke perangkat. Kalian bisa hafalin kapan singkat. Nah, segitu dulu aja materi yang aku bahas kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila kekurangan dalam penyampaian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.